Mesra ring widi tiang aturan bakti gelisang jemetilan musibah puniki dumugi jagate santi dumugi selamat rahayu sarang sami. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa berada di Sentul Bogor ya. Ini tuh di kawasan militer dan ini sekarang Santi berada di Puro Wira Santi Dharma, tepatnya di Sentul Bogor. Dan Astungkara Titiang juga sareng Gusti Haji Mangku, beliau dari Putra Besake yang memang mempunyai andil yang luar biasa dalam pembangunan pura yang ada di Tanah Pasundan, khususnya di Sunda, Jawa Barat. Nah, nanti ada sosok apa saja di sini nanti bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Nah, sekarang Santi berada di Puro Wira Santi Dharma. Ini kayak ada ikatan batin ya antara nama Santi Dharma Chandra bersama dengan Puro Santi Dharma. Pas waktu datang ke sini, nanti Titiang Santi mau diskusi langsung dengan beliau Gusti Haji Mangku Jelantik yang ada di Puro Wira Santi Dharma. Karena pas waktu kesini tadi kan pas hujan. Terus pas hujan untuk yang di sini, ini yang di pelindung perempuan, yang di pelindung ini yang Santi rasakan ada sosok perempuan di sini. Terus yang di sini mungkin ini dulunya kayak kebun-kebun ya, seperti kebun pisang atau tanaman-tanaman apa, tapi banyak aktivitas manusia, sosok seperti manusia yang sedang interaksi. Mungkin teman-teman yang punya sama-sama indigo bisa ngerasain kalau yang di sebelah sini ini banyak aktivitas-aktivitas yang mungkin di zaman dulu itu banyak kegiatan-kegiatan juga di sini. Nah, terus untuk yang kita lihat di sini, nah sekarang Santi mau mengajak pemirsa Santi Dharma Chandra untuk nangkil secara online dan virtual. Mungkin teman-teman yang belum bisa datang ke Sentul Bogor nanti bisa disaksikan di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Nah, Santi tadi kan naik ke atas nih. Di atas ini tempat untuk mekemit ya, karena untuk disediakan tempat mekemit buat pemede atau umat yang nangkil ke sini. Terus Santi tadi duduk di sini. Tadi pas di sini Santi nggak tahu ada sosok putih lewat di sini. Cuma kan pas waktu itu Santi kurang konsentrasi karena pas lagi duduk-duduk santai sambil nunggu hujan reda. Terus kita masuk ke sini. Kekurungnya ini di sini
Tadi pas sebelum masuk, pas yang ke sana ada sosok laki-laki untuk di area sini. Saya nggak tahu beliau siapa, cuma mungkin seperti penjaga. Di belakang ini ada sosok laki-laki cukup besar, besar banget, setinggi pohon lebih besar. Itu yang saya dirasakan ya. Udah kita masuk. Oke. Masuknya lewat sini apa sih? Sama aja. Sama aja. Boleh. Lewat sini aja. Nanti medalnya lihat. Nah, di sini kita bisa melihat beliau Gusti Haji Mangku Jelantik Putra Besakih yang sedang ngayah mempersiapkan buat kegiatan-kegiatan di pura karena beliau memiliki andil yang luar biasa dalam pembangunan pura khususnya di Tanah Pasundan dan ada juga untuk di Jawa juga. Swastiastu Gusti Haji Mangku. Swastiastu Nasati. Rajang. Ayo sini Rajang. Oh, masih bisa bahasa Bali ya? Oh, meskipun di tanah rantau. Swastiastu. Nah, beliau adalah Putra Besakih. Nanti bagaimana kita yang izin untuk lunas ilmu sareng Gusti Haji Mangku. Terus nanti yang izin untuk diskusi liputan sareng Gusti Haji Mangku untuk di sini. Nanti bisa disaksikan di channel YouTube Sabida Pencang. Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakan takdir. Dia tidak pernah keliru untuk memilih pundak siapa yang akan diberikan ujian. Tuhan paham betul kapasitas kemampuan setiap hambanya. Jadi, banyak-banyak bersabar ya. Tuhan saja percaya kamu mampu melewatinya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mak Santi. Baiklah, Titiang ngaturaken matur suksma banget sareng Gusti Haji Mangku, Putra Besakih yang mengayah di Tanah Pasundan, Sunda, Jawa Barat. Khususnya yang ada sekarang di Sentul Bogor, yang ada di Pura Wira Santi Dharma. IPSC Sentul. Oh, nggih, IPSC Indonesian Post Security Center. Oh, nggih, berarti untuk pertahanan militer dari PBB pasukan. Nggih, berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwase, berkat susunan, sareng berkat leluhur yang ada di Nusantara ini, Titiang dipertemukan dengan beliau Putra Besakih yang luar biasa ini. Nah, ini kan berada di channel Santi Dharma Chandra sambil santai-santai nggih, Cata Tuh Haji, karena penontonnya Santi Dharma Chandra ini banyak generasi muda Hindu, nggih, seperti itu. Jadi biasanya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu Titiang nunas untuk nama lengkapnya, biografinya Gusti Haji Mangku dulu dong dikasih. Baiklah, untuk nama lengkapnya ini si Re nih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, pemirsa Santi Dharma Chandra dimanapun berada. Titiang memperkenalkan diri, nama saya Jero Mangku Gusti Ngurah Jelantik. Ya, pangkat saya terakhir Letnan Kolonel. Letnan Kolonel. Saking asli Putra Besakih asli. Asli Putra Besakih. Saya merantau tahun 1982. Titiang belum lahir nih ke. Terus kemudian punya istri satu. Oh, punya istri satu. Ya, maksudnya satu. oh Ya, istri nggak satu. setia berarti. Setia berarti satu. luar biasa. Putranya 3. Oh. Ya, perempuan 1 asum kare atas tuntunan beliau. Yang pertama S1 psikologi plus juga bidan. Oh, bidan. Satu kampus kan sareng Titiang di Mercubuana Jakarta. Ya, Mercubuana. Kare. Yang kedua putra saya laki-laki lahir di Singaraja pada saat saya menjadi pelatih. Pelatih napi nih? Pelatih tentara, pelatih pendidikan dasar prajurit TNI yang dari Peradang ya. Ya, jadi Tamtama. Jadi Tiang Rike mengabdi hampir 6 tahun lebih. Ya. Anak putra Tiang lahir nih makanya Tiang kasih nama I Gusti Ngurah Adika Dewantara. Harapan sebagai orang tua. Jadi, terus yang nomor 3 Niki? Yang nomor 3 putra juga. Nah, itu namanya I Gusti Ngurah Bagus Endra Widiana, Tamatan Trisakti, desain interior. Oh, berarti yang di Jakarta Barat nggih kampusnya. Baiklah, untuk lebih akrab Titiang manggilnya Haji Mangku aja nggih. Dados nggih, dados. Baiklah,
Aji Mangku, ini kan Titiang segala sesuatu di dunia ini yang ada di semesta ini pasti tidak ada yang kebetulan. Iya. Titiang ditarik sareng untuk beliau yang lagi di sini Iya. untuk mewartakan kebaikan Dharma yang ada di kawasan Sentul Bogor ini. Nah, ini untuk sejarahnya. Apalagi Aji sebagai putra Besaki yang ada di Bali terus Iya. merantau ke sini. Ini tahun berapa untuk dibangun puranya ini? Iya. Inggih, para pemirsa dimanapun berada, Nggih. Pura Wira Santi Dharma Sentul ini ya, Nggih. bermula dibangun saat kepemimpinan Bapak SBY. Bapak Presiden SBY yang ke-6 ya, Nggih, beliau. ya Presiden ke-6 Republik Indonesia, Nggih. Pak Haji Bambang Susilo Bambang Bambang Yudhoyono. Awalnya memang pembangunan Pura Puriki, awalnya kita minta biar tidak repot karena di Kabupaten Bogor khususnya Banjar Cibinong ini sudah banyak pura yang ditampon. Nggih. Jadi kita sebenarnya minta dibangunkan Padmasari dalam ruangan. Padmasari mantep. Ye, biar terus? tidak nanti repot umatnya kan gitu. Nggih, nggih. Karena kebetulan ini IPSC Sentul ini adalah bertaraf internasional, Nggih. makanya dibangunlah pura yang namanya kita Wira. buat Pura Wira Santi Dharma. Wira berarti perwira. Oh, perwira ya. Ya. Semoga Santi bisa dilindungi perwira-perwira. Nggih, nggih. Iya. Terus? Udah itu Santi. Nggih. Nah, berarti damai kan Santi. Nggih. Ya. Wira Santi Dharma. Dharma itu kebenaran. Nggih. Jadi orang-orang yang dididik di sini atau digembleng di sini itu untuk membela kebenaran. Oh, Intinya ya. Karena nanti dari pasukan TNI yang terpilih di seluruh Indonesia dari segala kecabangan, Nggih. nanti di sana direkrut di sini, Nggih. yang mungkin memenuhi persyaratan akan digembleng di sini selama 1 bulan pendidikan, hampir 2 bulan. Nggih. Sudah itu baru dikirim kemana tujuannya, ke Libanon, ke Oh, jadi Afrika. kalau untuk PBB berarti. Ya, PBB. Nggih, nggih. PBB. Makanya wilayah ini luasnya 280 hektar. 282 hektar. Berarti pas waktu Gusti Haji Mangku masih bertugas yang untuk yang di area ini. Iya. Oh, nggih. Kebetulan saya terakhir berpangkat Letnan Kolonel, saya menjabat sebagai istilahnya Kasubag pengawasan di sini. Oh, sebagai untuk mengawasi Ya, daerah pengawasan sini, ya. IPSC Sentul ini. Makanya awal mulanya dibangun ini ya, Nggih. karena itu petunjuk dari Presiden didelegasikan oleh Bapak Menteri, Nggih. Bapak Purnomo Yusbiantoro saat itu. Menteri Pertahanan. Pertahanan. Menteri Pertahanan. Ya. Nggih, nggih, nggih. Lah itu beliau mengendaki bahwa ini dibangun pura. Oh, Jadi karena masjid ada, pura dibangun, kemudian juga gereja ada. Oh, berarti untuk menjemberkan Pancasila. Ya, Pancasila. untuk menyatukan kebinekaan itu ada di Bineka sini. Tunggal Ika. Nggih, nggih, nggih. Makanya pada saat pada saat mau menjelang peresmian pura ini, Nggih. makanya kita umat Hindu Kementerian Pertahanan Nggih. kita melaksanakan ngaturang bakti bersama di sini, Nggih. maturang piuning untuk membuat nama pura ini. Pura. Ya. Pertama kita ada mungkin diantaranya 6 Nama usulan. 6 nama usulan. Nggih, nggih. Yang intinya nama usulan itu siapa nanti mana dupa mana, nama mana yang nanti dupanya terakhir habis, tak itulah Yang nama dipilih. puranya yang Oh, dipilih. jadi ada seperti itu ya, luar gitu biasa. ya, Nggih, gitu nggih, ya. nggih, nggih, nggih. Jadi akhirnya kita membuat nama ada diantaranya Santi Buana. Santi gitu. Buana. Ya. Ada Santinya pokoknya. Ada pokoknya Santi. Ada Santi di mana-mana. Ya, kebetulan ini yang saya ajak ngomong juga Mbak Oh, nggih, Santi. Dari lahir nih Santi Nah, nih. berarti Mbak Santi ini datang ke sini ke puranya Mbak Santi sendiri. Oh, Haji Mangku. Terus. Sudah lanjut. itu, nah, karena itu keluarlah nama Santi Dharma. Santi Dharma. Yang keluar. Kok pas dengan channel Santi Dharma Chandra Iya. gitu kan? Nah, Oke, ini oke. kita Oke. sudah itu ada petunjuk dari pimpinan kita pada saat itu yang jadi rektor adalah Bapak Letnan Jenderal Dr. Iwayan Midyo MPhil. Dari Bali juga. Beliau jadi rektor sini. Oh. Makanya itulah yang membuat saya selaku penglisir di sini Iya. yang
bertanggung jawab terhadap pura ini di bawah naungan Koronel Induk Kementerian Pertahanan. Ya, akhirnya beliau menambahkan wira. Ya. Wira artinya? Wira itu kan perwira. Jadi perwira yang dididik ini adalah yang andalan negara lah gitu. Andalan untuk menjaga Nusantara gitu. Luar biasa. Jadi anak itu. Luar biasa. Jadi Terus? kemudian selanjutnya ya tahun 2012 dibangun. Oh, ini dibangunnya 2012 nih, Ji? Ya, dibangun. Terus. Sudah itu 2014 diresmikan. Sira yang resmikan? Nah, karena saat itu gereja itu diresmikan oleh Pak Menteri Pertahanan. Ya. Jadi kita kasau beliau. Kasau saat itu beliau jadi kasau. Nah, beliau hadir bersama-sama Pak Presiden. Tapi saya sudah siapkan prasasti agar beliau langsung tanda tangan. Haji Mangku, titian kan agak gaptek ya. Kasau itu apa sih? Ya, kasau kepala staf Angkatan Udara. Oh, Angkatan Udara. Siap. Bintang 4. Ya, 4. Satu-satunya orang Bali yang bisa meraih bintang 4 menjadi kasau beliau. Oh, beliau luar biasa. Langsung karena kalau Mbak Santi di depan sudah bisa menyaksikan di kanan itu ada prestasinya beliau. Saya yang menodong beliau. Karena apa? Didodong sama Letnan Kolonel. Iya, karena apa? Karena saya berpikir bahwa ini adalah pura kebanggaan umat Hindu. Nah, saat itu ada kasau orang Hindu. Beliau hadir di sini, makanya sebelum itu kita buatin prestasi dulu. Biar beliau datang ke sini langsung tanda tangan. Oh, gitu. Pas masih menjabat kasau. Itu pentingnya kecerdasan. Walaupun bodoh tapi cerdas gitu kan. Titiang juga sih kayak gitu. Makanya kalau nggak bodoh nggak banyak belajar. Makanya bodoh, gitu. Makanya banyak belajar. Yang penting tulus. Apa dulu yang aja. kita lakukan tulus untuk semua umat, khususnya umat Hindu kan gitu. Siap. Nah, makanya setelah nikah berselang tahun 2016, jadi petunjuk Pak Rektor dilaksanakan. Pak Wayan Nading itu. Pak Wayan Midjo, Letnan Jenderal Wayan Midjo, dibuatlah pertama Puja Wali yang pertama. Puja Wali. Nah, ini pas odalanya kapan gitu? Nah, dulu Puja Walinya 6 bulan sekali kita ngambil tumpak uduh. Tumpak uduh pas tumpak uduh. Terus setelah kita melaksanakan Puja Wali sampai ke 15. Ya, ke 16 kita rubah kemarin itu, kita melaksanakan ngentek linggih. Karena apa? Karena terus terang saja saya sebagai juru mangku di sini sebagai penglingsir ya di Pura Wira Santi Dharma ini banyak, walaupun hanya segelintir orang yang mengatakan belum ngentek linggih sudah Puja Wali. Belum ada pro kontra katanya lah ya. Belum ada betaranya gitu. Belum ada betaranya. Padahal betaranya udah di mana-mana nih. Makanya tiang jengah selaku penglingsir jengah. Orang Bali nak jengah sing ngelapis ngadakan upacara ngentek ligih gitu. Nah, saya mengonsep biaya ngentek ligih itu di tengah malam. Jam 1 malam saya bangun gelisah apa jam-jam niskala lagi kan. Akhirnya disitulah tercetus dana-dana yang harus gitu. Nah, kebetulan kita menunjuk beliau bersedia seorang istilahnya apa namanya umat Hindu yang memiliki ya apa namanya usaha properti namanya Pak Wayan Madik Kusuma. Pak Wayan Madik Kusuma. Properti di Jakarta beliau lah paling hebat. Beliau saya minta Bapak yang jadi ketua panitianya, Pak. Kata linknya banyak kan gitu. Relasi ya kan. Relasinya banyak kan gitu. Perantau relasi itu penting gitu kan. Terus kita lunas lah ke gereja nih. Bagaimana adanya termasuk apa pependeman. Tetapi saya berpikir saya lunas dulu karena tidak punya duit, makanya saya berpikir apa yang saya lakukan harus kita lunas waktu pining dulu ke gereja, lunas ke gereja. Oh, ini kira-kira pependeman itu ya habisnya kalau 23 itu ya sekitar 50 juta lah gitu. Tapi saya berpikir, waduh duit 50 juta di mana orang tidak pegang duit. Langsung saya pergi ke Pura Kedisan, Puri Kedisan. Mana itu? Ya, Gianyar, Puri Kedisan di Gianyar Bali. Gianyar Bali. Saya matur ke Puri Kedisan. Ya, namanya Haji Brate. Haji Brate. Ya,
Penglingsir Puri Kedisan. Okay. Ya, mertuanya Haji Ngurah Putra. Haji Ngurah Putra dulu beliaulah partner kita untuk melaksanakan membangun pura, termasuk membangun parkiran di pura di Parayangan Agung Jakarta, beliau. Nah, itu beliau yang luar biasa. Nah, mengenal itu termasuk juga pura Cibinong, pura Raditya Dharma membangun wantilan, tiang-tiang wantilan itu dari beliau semua. Oh, okay. Nah, luar biasa. Siap. Saya menghadap ke sana, saya berpikir gini, saya Nunas yang paling sederhana. Tiang pependaman Nunas yang paling sederhana. Tapi beliau menyampaikan ke saya, ke Haji Berate, penglingsir di Pedesaan, Nanda, dia nak ngomong ani paling nak Haji kan ngaturan utama. Yang utama dari yang paling utama. Gentan. Nah, di balik itu makanya tidak juga karena ada dukungan sepenuhnya dari umat non Hindu. Satu orang umat non Hindu yang nggak perlu saya jelaskan namanya. Tapi beliau itu mendukung tugas-tugas saya selama saya jadi juru mangku di sini. Ayah. Apapun termasuk begini indahnya pura ini beliau yang membuat. Termasuk juga Taman Sari beliau yang membuat. Tempat pelukatan. Ya, pengelukatan. Semua beliau. Termasuk juga sarana pendukung yang ada di Wantilan itu beliau yang mengadakan. Ngaturin punia gitu. Iya itu. Saya yang mengelola punianya. Yang penting itu berwujud yang nantinya akan dirasakan oleh umat. Umat itu datang bisa merasakan gong satu barung yang tadinya dapat 1/3 barung, akhirnya Pak Wayan Midjo yang ngaturkan 1/3 lagi sehingga lengkap satu barung. Nah, gitu. Jadi kemudian gender itu juga dari Pak ada seseorang, dan kemudian seorang kita juga punya bintang 3 Pak Ide Bagus Purwalaksana, kita Nunas ke beliau. Kita punya 2 set gender, 1 barung gong. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi tim sekegong kita itu namanya Sekar Jepun. Sekar Jepun, bunga karena di sini bunga Jepun semua, makanya saya kasih nama Sekar Jepun biar gampang namanya. Biar diingat gitu. Jadi 80% Sekar Jepun itu pemainnya sekegamelnya itu adalah sebelumnya non Hindu. Jadi orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, orang Buddha, orang kita impun di sini menjadi sekegong Sekar Jepun. Jadi gitu. Baiklah. Aji, tadi kan Aji Mangku sampun menjelaskan tentang sejarah pura yang ada di Pura Wira Santi Dharma. Sekarang Titiang Nunas secara niskala, diskusi secara niskala. Nah, tadi kan pas Titiang opening, tadi kan pas kesini kita kan hujan ya Aji, Nah, hujan. Cerita dikit ya guys. Jadi hujan, Santi ke belakang nih, Aji manggil, Mbak Santi. Ntar dulu, Titiang ke belakang Dumon. Karena Titiang ngerasain ada perempuan di sana. Kan, ada perempuan, Titiang penasaran, Ji. Ntar dulu, Ji. Saran Titiang sambil mainan handphone tadi. Ayo ke sana. Terus udah kan. Terus diajak sareng ada geknya, sareng Aji di atas untuk tempat mekemit. Tempat mekemit. Nah, Aji pas di dalam, Titiang lah di depan sambil lihat foto-foto pura gitu kan tadi kan. Terus ada putih gitu lewat gitu, Ji. Tapi Titiang kan belum ngerti kan, masih belum mengerti tanah Sunda ini. Ini pertama kali Santi ngonten di Bogor. Terus habis itu udah pas turun barulah napi, Ji. Ada sosok laki-laki di depan iki. Terus di tempat gonggongnya itu, yang di depan gong itu, itu nggak tahu dulunya mungkin itu kebun atau apa, tapi banyak aktivitas manusia. Dulunya mungkin aktivitas manusia yang cukup banyak. Terus di belakang Padma niki ada sosok kalau Titiang rasakan ya, sosok maskulin itu sosok energi laki-laki yang cukup besar tapi lebih tinggi dari pohon ini. Lebih tinggi banget laki-lakinya ini.
Terus dan di sebelah niki nama Taman Sari Taman ya. Sari nggih. Taman Sari ada sosok perempuan cantik, kalau mungkin Titiang nyebutnya Dedari gitu. Ya, bidadari. Bidadari gitu Nggih. kan. Cuma Titiang sebagai sumber anu kan. Sumber kehidupan. sumber kehidupan. Nah, Titiang bertanya-tanya dengan beliau Aji Mangku, sebenarnya sire yang melinggih di sini dan apa tadi untuk sosok perempuan yang Titiang lihat yang di dekat pelinggih yang di belakang itu yang Aji tadi manggil-manggil Titiang gitu ya. Mohon dijelaskan. Nggih. Sosok maskulin itu sosok energi laki-laki yang cukup besar tapi lebih tinggi dari pohon ini. Lebih tinggi banget laki-lakinya ini. Terus yang di sebelah niki nama Taman Sari Taman ya. Sari nggih. Taman Sari ada sosok perempuan cantik, kalau mungkin Titiang nyebutnya Dedari gitu. Ya, bidadari. Bidadari gitu Nggih. kan. Cuma Titiang sebagai sumber anu kan. Sumber kehidupan. sumber kehidupan. Nah, Titiang bertanya-tanya dengan beliau Aji Mangku, sebenarnya sire yang melinggih di sini dan apa tadi untuk sosok perempuan yang Titiang lihat yang di dekat pelinggih yang di belakang itu yang Aji tadi manggil-manggil Titiang gitu ya. Mohon dijelaskan. Nggih. Para pemirsa dimanapun berada, Nggih. ya Santi Dharma Chandra puniki. Nggih. Sebenarnya Titiang kalau ditanya secara niskala kayaknya Tiang berat untuk menjelaskan karena Tiang sendiri ya setiap jam segini ini saya datang ke sini untuk melaksanakan persembahyangan. Oh, persembahyangan. Nggih. Tiang tiap hari membuat canang sedikitnya 20 canang Nggih. sehari. Untuk ngaturin di sini. Ngaturin di sini. Di sini pura ini mungkin pura yang satu-satunya mungkin tidak pernah lepas dari canang. Nggih, nggih. Nggih. Karena Tiang berpikir ayah-ayah saya walaupun rumah saya 10 kilo dari sini, tapi saya mempunyai kewajiban merawat skala niskala. Nggih. Dari segi skala Bebanten itu jangan sampai ketinggalan. Nggih. Dari secara niskala, secara skala kita terus merawat pura ini agar lebih cantik terus menerus, ada perubahan terus menerus. Okay. Nah, sehingga dari semua itu apa yang awalnya dulu saya ingin membangun karena intinya setiap di sini adalah sifatnya internasional. Ada dari teman-teman kita umat Hindu dari India maupun dari Nepal. Kalau datang ke pura ini bingung. Bingung gimana? Bingungnya itu datang ke sini apa yang dia sentuh. Karena tidak ada patung. Beda kayak kuil ya. Beda kayak kuil. Nah, di sini dia muter karena saya juga gaptek tidak bisa bahasa Inggris. Jadi udah butuh bongol ini. Jadi ya kan gitu. Kita tidak bisa ngomong. Akhirnya saya panggil guide-nya yang sama-sama satu angkatan dalam Akhirnya dijelaskan lah bahwa ini Padmasana ini linggihnya hidup betara dalam wujud Sang semua Brahma. manifestasi. Brahma, Wisnu, Siwa kan gitu. Nggih, Nah, di sini dalam satu wujud. Baru setelah dia menjelaskan itu tidak ada patung. Ini di simbol-simbol patung depan ini adalah aksesoris, bukan patung disembah. Akhirnya baru dia muter Purwadaksina nyentuh Bataran itu. Nggih. Nah, jadi nyentuh Bataran itu. Setelah itu saya memohon ke hadapan menyampaikan kepada donatur yang selalu mendukung saya, Pak, mohon izin saya mempunyai keinginan untuk membangun 6 patung utama di India. Ganesha, Siwa, Durga gitu kan. Nah, ini ke 6 intinya saya pingin dibuat di Madhya Manala di sini, tembus ke kiri. Karena ini sifatnya internasional. Internasional. Ya. Nggih. Tetapi saya sudah di drop uang 80 juta untuk membangun itu. Nggih, nggih. Begitu di drop uang 80 juta oleh donatur, nah, ternyata COVID-19. Nah, saya selaku jero mangku jangan sampai menyalahgunakan uang aturan umat, aturan orang lain. Saya langsung uang itu saya kembalikan. Oh, nggih. Jadi banyak orang yang membilang saya itu bodoh. Kenapa? Uang sudah masuk ke kas, ke rekening, tapi kok dibalikan. Oh, gitu. Nah, mungkin ini kehendak beliau memang di sini itu tidak ada patung-patung selain ini. Takut kalau saya membangun patung itu banyak yang nyembah-nyembah patung Oh, gitu. nggak gitu berkenan kan. ya. Berarti benar-benar harus murni pure Nusantara. Gitu kan. Kalau itu saya laksanakan, mungkin banyak yang protes saya. Nanti ada nyembah Ganesha, ada nyembah Durga, ada nyembah apa. Semua itu patung-patung Siwa gitu yang gede. Nah, tingginya nanti sampai 7 meter gitu tingginya. Kan semua nanti nyembah itu semua.
akhirnya pura yang utama di tempat kita dilupain. kan gitu. Makanya mungkin itu cobaan dari alam. Nah, terjadilah Untuk COVID-19. Oh, oke. Berarti ini untuk benar-benar pure konsep untuk murni. Murni. Nah, ini kan untuk Nusantara. lagi kan. Yang tadi yang di gamelan tadi benar nggak kalau dulunya itu kan kebun-kebun. Ya, dulu itu gini Mbak Santi. Gimana? Bisa dijelaskan sekarang? Mas Santi, saya menyampaikan semua. Memang waktu membangun ini awalnya itu dibangun hanya Padmasana, kemudian Ratu Ngelurah dengan Balai Pewetan. Yang lain itu tidak ada bangunan. Jadi di sana di tempat Wantilan itu dulu adalah termasuk dalam jurang itu. Oh. Nah, itu kebun pisang. Oh, kebun pisang. Jadi kebun pisang. Makanya waktu awalnya kita membangun Wantilan kecil, nguruknya saja sudah lebih dari ratusan truk untuk membuat seperti sekarang datar itu. Gitu. Tapi ya makanya waktu itu memang sempat juga pimpinan kita tidak mau nerima ada pura gitu kan. Saya bilang nanti yang bapak itu kan hanya sebentar di sini sebagai tamu. Saya nanti yang akan selamanya di sini akan ngayah. Jadi untuk itu kita terima saja puranya ini, kita rawat dengan baik, pasti puranya akan jadi gede. Saya ngomong seperti itu. Jadi Astung Kare, jadi berkat bantuan dari seseorang itu yang terus mendukung saya, akhirnya beliau sempat menyampaikan ke saya, purinya kok kelihatannya kusem Pak Jelantik, kira-kira boleh nggak dicat? Gitu beliau. Iya boleh Bapak, tapi karena kita tidak punya dana, cat warnain, petunjuk beliau seperti itu. Nah ini jadinya seperti ini. Ya jadi benar-benar saya nyari tukang tukang ngecat yang memang benar-benar mempunyai kualifikasi pengecatan pura. Nah gitu. Ini saya bikin, akhirnya puranya ngejreng dan cantik sekali lah gitu. Akhirnya setelah itu dengan perubahan waktu, akhirnya kita membangun Wantilan itu. Tujuan membangun Wantilan itu yang pertama di bawah itu adalah sarana tempat aktivitas kita ngayah. Kemudian ada balai gong. Nah, udah itu gong itu akan bisa digunakan untuk kepentingan yatnya maupun untuk pawiwahan. Jadi saya juga mempunyai prinsip bahwa di Wantilan itu akan bisa dimanfaatkan oleh umat kita, umat Hindu untuk melaksanakan potong gigi, pawiwahan, manusiatnya dan manusiatnya. Udah itu saya sudah buat termasuk juga asagan Banten, asagan Pelinggih Hidup Pedanda, sudah lengkap semua, kursi segala, meja bulat, kemudian meja panjang, meja saya siapkan semuanya, yang nantinya tujuannya untuk membantu umat agar umatnya mudah di rantau itu tidak berpikir banyak. Yang mau menikah pawiwahan atau yang jomblo atau yang belum metata nanti bisa konsultasi sareng beliau kan. Ini kebetulan gini Mas Santi, saya kan hanya pengelisir di sini. Ada pengurusnya namanya Pak Kapten Ketut Kumujaya namanya. Ya, dia masih aktif. Beliau sebenarnya ketua pengurusnya. Nah, nanti dibantu oleh bendaharanya ada Dr. Ringin gitu kan. Udah itu sekretarisnya ada Putu Adi gitu kan. Itu yang mungkin bertanggung jawab secara kedinasan gitu kan. Di luar kedinasan saya yang berupaya untuk bagaimana. Nah setelah itu kemarin upacara ngenteng linggih teramai dan terheboh ini. Teramai. Kok nggak ngundang Santi Dharma Chandra? Karena terus terang saja Mbak Santi, kita dari tidak punya modal, kita dengan ketulusan kita matur beliau di sini, kemudian sampai kita mendapatkan dana punya cash dan natura 1M lebih 50 juta. Jadi luar biasa, sukses. Itu berkat dari leluhur. Nah itu berkat dari ide Sani Melinggih Riki dan tuntunan leluhur. Itu kalau tanpa leluhur kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Benar. Segala sesuatu leluhur yang menggerakkan. Nah makanya Tiang merasakan bahwa saya ini hidup hanya sekali. Walaupun bagaimana orang reinkarnasinya bolak-balik. Mungkin dulu reinkarnasinya seorang patih yang mempersatukan Nusantara ini Melinggih untuk maksudnya untuk mendampingi. Juru Mangku di sini yang selalu mendampingi kita sini adalah Juru Mangku Gede Nyoman Susile. Ada Juru Mangku Gusti Ngurah Sudarne di sini.
Jero Mangku Gede Dharma Yase yang ada di sini, Lanang Istri gitu kan, juga mangku-mangku yang lain yang terus juga ngayah di sini. Makanya kita juga mempunyai kewajiban untuk juga mendukung, melancarkan, memperhatikan para Jero Mangku, kemudian para Sarati Banten, Sekegong kita perhatikan juga. Semoga, makanya biasanya kan angat-angat ayam Sekegongnya itu sebentar bubar gitu. Ini Astung Kare Konsisten ya? wah konsisten. Nah, kalau nggak salah tahun 2017 dibentuk. Jadi sampai sekarang ini udah luar biasa. Makanya saya berpikir ini adalah kita walaupun saya tidak menjadi Sekegong, tapi saya setiap latihan saya hadir, mendukung, menyepot dan mengantarkan Sekegong yang searah dengan saya gitu. Oh baik, luar Gitu, biasa. Mas Adi, ya. Baiklah, luar biasa untuk Gusti Haji Mangku Benjang Titiang Nunas untuk di Pura Agung Satya Buana yang ada di Jonggol. Nanti pas tilem Titiang makemit nggak Itu apa-apa, luar biasa juga di sana, luar biasa nanti juga bisa Titiang bisa diskusi dirasakan lagi. ya. Titiang jagi izin makemit untuk nggak apa-apa, Titiang makemit sendiri udah biasa kan. Tunggare, maksudnya untuk ya Titiang kan masih banyak butuh belajar. Titiang izin untuk mengosongkan diri untuk biar lunas taksu sareng beliau. Terus Titiang juga ngaturakan suksma banget kepada Gusti Haji Mangku, sudah memberikan inspirasi yang luar biasa, apalagi untuk generasi-generasi muda Hindu yang di tanah rantau, bagaimana untuk memperjuangkan pura, bagaimana untuk membangun, bagaimana untuk merawat dan konsistensi, serta untuk ngayah, untuk ngaturin bakti, ngaturin Banten, Canang, untuk sebagai wujud bakti kita sebagai umat sedharma untuk kepada beliau Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, sareng beliau sesuhunan dan leluhur untuk Nusantara ini. Nunas nasihatnya kepada generasi muda Hindu khususnya bagaimana untuk merawat semangat untuk sebagai penerus estafet generasi muda Hindu. Nunas untuk petuahnya dari Suksema pisan Mak Chandra yang sudah memberi aspirasi yang luar biasa untuk membuka. Sebenarnya mungkin nih di dalam hati kan kadang-kadang kan kalau ngaku-ngaku itu kan keliru gitu kan. Ngaku-ngaku. Tapi sejarah itu penting. Karena jangan sampai nanti kita ngaku-ngaku tapi kan orang lain yang akan menilai. Benar nggak kita melakukan kan gitu. Dados. Kan banyak orang yang hanya ngaku-ngaku saja. Untuk generasi muda, generasi penerus bangsa, umat Hindu dimanapun berada di seluruh Nusantara ini, Titiang Jero Mangku Gusti Ngurah Jelante ya dari Pura Wira Santi Dharma Sentul bersama Mak Chandra ini ya, Chandra Dharma Santi Dharma Chandra. Nah, kan kita karena ini kebetulan Santi Dharma, Santinya di puranya, Santi Dharmanya juga di pura sini, Chandranya itu anak saya. Mak Santi ini jadi anak saya ini. Anak saya sudah ke Kalimantan nih Mak Santi. Sekarang Mak Santi datang. Penggantinya dari anak saya kan gitu. Aji, kan dia ya, kan Aji TNI ya. Terus Santi lahirnya itu 5 Oktober. Kan? Pas kan? Ya, 5 pas. Oktober hari ABRI. Ya, kan? pas. Nyambung ini. Karena kalau nggak leluhur nggak mungkin. Benar. Nggak mungkin ini Mbak Santi. Kembali lagi saya sampaikan kepada generasi muda, ingat sejarah. Gitu. Jadi ingat sejarah. Para pengelisir itu tidak perlu dihormati secara tapi jangan lupa terhadap sejarah. Sejarah berdirinya pura, siapa yang merintis dan sebagainya. Ingat terus ingat. Kenapa? Kembali lagi kita bangsa Indonesia. Kalau kita sampai melupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, leluhur kita terdahulu ya kita lupakan. Kita jadi manusia yang keblingsat. Kehilangan jati diri. Kan sudah ada nasihatnya dari Presiden Soekarno. Jas merah, jangan sekali melupakan sejarah. Iya, gitu. Maksud saya gitu. Saya tidak perlu tapi saya juga mengucapkan banyak terima kasih baik ke Mbak Santi, khususnya para sesepuh saya, senior saya, mungkin Letnan Jenderal Purnawirawan Pak Wayan Midyo, Dr. Iwayan Midyo yang terus mendukung kita. Kemudian juga Letnan Jenderal Ide Bagus Purwalaksana juga ikut membantu kita di sini. Kemudian Brigadir Jenderal
Putu Eka, Okay. juga beliau juga ikut menginspirasi kita Okay. setiap saat gitu kan. Juga ada donatur Hinti kita ya dari non Hindu yang mungkin beliaulah satu-satunya yang peduli tentang pura ini. Keindahan pura ini secara rutin terus menerus beliau lah yang membiayai. Jadi untuk itulah yang selaku penglingsir Riki, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua, termasuk para pemirsa dimanapun berada. Sige. Ya mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan ini mungkin tidak direkayasa. Saya diajeng beliau, apa yang ada saya ucapkan karena saya diajeng beliau. Saya tidak berani macam-macam di sini. Malah saya dah diminta sama keluarga untuk pulang ke Besakih, ngayah di Besakih. Nah, kemarin ini ada suatu peristiwa yang mungkin percaya dan tidak percaya. Secara skala. Tiang sakit iki, begitu Tiang bilang mau ke Besakih langsung sirap nyenyak gitu kan. Nah, ini kebagian dari udah sekian tahun kamu di rantau, ya sekarang mungkin pulang ke Besakih gitu. Tapi saya punya rasa tanggung jawab yang besar. Sebelum cita-cita saya berhasil, nanti bawa Candi Bentar ke arah Universitas Pertahanan gitu, membentengi ini dengan dengan tembok yang sesuai, karena ini separuh tembok ini masih tembok yang darurat. Jadi biar keindahan pura ini, bahwa kita menyerahkan tonggak atau ayah-ayah ini, umat diharapkan itu tidak menjadi beban dalam artian membangun lagi. Jadi membangun itu selesai, sudah itu hanya perawatan dan ngaturang ayah mebakti. Gitu Pak Santi, Astung Kare sekali lagi dengan kehadiran Mak Santi yang tidak Tiang bayangkan. Karena napi begitu saya dapat nomor, saya calling Mak Santi, langsung Mak Santi besok katanya mau ditelepon, saya tungguin telepon, saya telepon. Nah apa mungkin nggak mau ke sini gitu. Langsung menentukan tanggal Haji Mangku gini. Saya berpikir harus pulang. Saya hubungi anak saya, ya bagus, ternyata bagus di sana. Tolong hubungi Mak Santi, beli tiket. Matur sukses banget. Titiang mungkin kalau WA nggak dibalas atau apa, biasanya kan Titiang kegiatan ngiring gitu kan. Suksma Aji Mangku, Titiang lunas doanya agar pemirsa Santi Dharma Chandra dan kepada semua yang ada di sini, yang ada umat Hindu di tanah rantau atau siapapun, memberi aspirasi yang luar biasa Mak Chandra, yang sangat salut. Makanya yang langsung menghubungi kok langsung, mungkin berkat leluhur langsung nyambung. Baiklah, Titiang lunas doanya Aji Mangku kepada channel YouTube Santi Dharma Chandra. Lunas doanya. Mendapat asri nama sebagai umat mutakuat nasuran sohom om seni sampurna nasuran sri pasukan yang 4 om sri yang buanti nama sukam buanti nama hampur buanti nama om menante sama pati sama nama om dewa pratistri nama om sang bangta alinang nama simhangye amaditye asia para nyetir satu teje nama sute suatu pangkat madiastem baskari nama sute Pranamya Bhaskar Devam Sarva Klesa Vinasanam Pranamya Istya Sivaradam Dibukti Varadradam Om Rangwing Sah Paramasivaradya. Om yang widiwasa dalam prabawa sebagai yang Brahma, menciptakan segala yang tidak ada di muka bumi ini. Pada hari ini, malam ini kami memohon kehadapan yang widiwasa dalam prabawa yang siwa bersama Mbak Santi Dharma Chandra. Jadikanlah sembah bakti kami ini agar Santi Dharma Chandra ini maju, memberikan aspirasi kepada semua umat Hindu di Nusantara ini. Agar selalu bangkit, agar selalu maju, umat Hindu healing kepada leluhur semuanya. Untuk itu sekali lagi, tiada kami sebagai manusia tentu banyak kekeliruan dan kesalahan juga para leluhur kami. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan yang kami perbuat maupun leluhur kami. Berikanlah vibrasi suci kepada leluhur kami agar kembali mengabdi ke reinkarnasi ke dunia ini menjadi orang-orang
yang penuh pengabdian untuk Dharma. Suksema, suksema. Om Sri Bantu Sukambantu Purnamantu. Astu tat asuswa. Om Santi. Santi, Santi. Om. Nggih, semua. Semua yang ku ucap, yang ku dengar, yang ku buat dari dosa, bimbinglah kami dari kegelapan, kebodohan dan karma. Tak habis ku berdoa, tak henti memuja namamu. Baiklah, itu tadi liputan yang sangat menarik yang ada di Pura Wira Santi Dharma yang ada di Sentul Bogor, tepatnya di Jawa Barat. Astungkara, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Dan Santi juga maturakan suksma banget kepada Gusti Haji Mangku Jelante bahwasanya udah diberikan semangat kepada generasi muda hidup khususnya yang ada di Nusantara ini. Semoga Santi bisa keliling Nusantara mewartakan setiap kegiatan-kegiatan Dharma, kegiatan tempat pura suci yang ada di Nusantara ini. Kurang lebih Titi yang ngaturakan, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kita semua di media Santi Dharma Chandra bahwasanya apapun masa lalu kita, apapun perjalanan hidup kita, sebaik-baik tempat pulang adalah jalan Dharma. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kebaikan Tuhan dan keberkahan di setiap langkah kita. Mari kita tutup dengan mantra suci. Om Awi Gena Mastuna Musidam, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah, yang sedih bisa dihibur hatinya agar bisa bahagia, ceria selalu, dan yang sakit bisa disembuhkan oleh Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, dan mungkin yang sedang hati gundah gulana bisa ceria kembali. Baiklah, semoga kita semua tetap semangat dan tetap setia di jalan Dharma. Kita tutup dengan para Mas Santi, Om Santi, 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 Om.